Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 9. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun berkata lagi, kamu kuat dan kamu adalah penolongku yang baik. Tetaplah di sisiku dan bantu aku membunuh musuh. Bawahan patuh. Si Menkin sepertinya terbang menuju Tan Yun dengan hormat, tetapi sebenarnya, membuat pukulan terkuat. Ketika Tan Yun, yang jaraknya dari si Menkin setinggi 3000 kaki, hanya tersisa 30 kaki, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dia naik ke udara di depan Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, muncul di belakang Tan Yun, dan berkata sambil menyeringai, mati. Simen tombak ajaib. Ledakan. Di langit yang runtuh, senjata tajam atribut kematian si Menkin ditembakkan dari mulutnya, dengan cepat berubah menjadi raksasa 1000 meter, dan ditembakkan ke belakang leher Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat bahkan jika Tan Yun menggunakan langkah, dia tidak bisa menghindarinya. Suamiku, hati-hati. Tuan, hati-hati. Sen Subing dan yang lainnya, binatang buas itu terkejut. Dan Dewa Lingxia, Dewa Chaos dan lainnya, ada sentuhan kegembiraan di mata mereka. Namun, di saat berikutnya, sebuah adegan terjadi yang membuat Dewa Lingxia dan yang lainnya benar-benar merasakan kekuatan Tan Yun. Api es Hongmeng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, api es besar setinggi 100.000 kaki terbang keluar dari telapak tangan kirinya, berubah menjadi gunung es biru setinggi 100.000 kaki di kehampaan, membekukan Tan Yun di dalamnya. Pada saat yang sama, si Menkin, yang berada 2000 kaki jauhnya di belakang Tan Yun, dan tombak tajam yang ditembakkan dari arah Tan Yun membeku. Kecepatan ledakan tombak tajam di gunung es turun 10%, tetapi pengurangan 10% ini cukup untuk Tan Yun. Tidak baik, wajah si Menkin berubah drastis, dan kekuatan dewa kematian di tubuhnya melonjak. Seketika, gunung es setinggi 100.000 kaki itu pecah berkeping-keping. Tan Yun, yang tingginya 3000 kaki, tiba-tiba berbelok ke samping tanpa hambatan di gunung es, pompa. Tombak tajam memotong luka yang mengejutkan dari leher Tan Yun, dan darah menyembur keluar. Hancurkan untukku. Bang, wow. Pada saat ini, saat si Menkin meraung, gunung es setinggi 100.000 kaki pecah berkeping-keping. Si Menkin Gang menghela nafas lega, dan tiba-tiba berteriak, Dewa Lingxia, tolong bantu aku. Namun, Tan Yun menahan sakit leher yang parah, mengambil langkah dari kehampaan, dan tiba-tiba meraih telapak tangan kiri si Menkin. Faktanya, si Menkin tidak perlu meminta bantuan, suami istri Dewa Lingxia dan Dewa Chaos telah terbang menuju Tan Yun dalam upaya untuk menyelamatkan. Namun, sudah terlambat, dan si Menkin dipegang di telapak tangannya oleh Tan Yun. Tan Yun menghadapi Dewa Chaos yang dan Dewa Lingxia datang, dengan tegas, mati. Oh tidak. Suara jeritan si Menkin berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun menghancurkan secara paksa, tidak ada tulang yang tersisa, dan janinnya dimusnahkan. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Ketika Tan Yun memikirkannya, 11 pedang Hongmeng keluar dari tengah alisnya, langsung tersebar di sekelilingnya, mengelilingi seluruh taman istana dengan radius 30 juta kaki. Meskipun Dewa Lingxia dan Dewa Chaos telah merencanakan untuk mematahkan formasi pedang Tan Yun dalam perjalanan mereka untuk membunuh Tan Yun, masih terlambat untuk menghentikannya. Berdengung. Di tengah getaran kehampaan, semua orang di taman istana terjerumus ke dalam kehampaan Hongmeng yang luas. Pada saat ini, Dewa Lingxia dan Dewa Chaos mengorbankan pedang dewa mereka, membawa dua cahaya pedang sepanjang 100.000 kaki, dan menebas ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan keberhasilan penyebaran formas pedang ilahi Hongmeng Tu, kecepatan gerakan Tan Yun telah meningkat 3 kali lipat, dan dia menghindari dua cahaya pedang dari pemenggalan dengan berbahaya dan berbahaya. Dewa Lingxia dan Dewa Chaos memegang pedang dewa dan berdiri di depan Tan Yun. Yuchi Rufeng, Dugu, apa yang masih kamu lakukan? Dewa Lingxia berkata dengan dingin. Itu Tuan Dewa. Dugu Wentian dan Yuchi Rufeng, keduanya juga dewa di ranah transformasi manusia,
melayang di belakang Tan Yun dengan sangat cepat. Segera, sosok 4 dewa kuat melintas dan muncul di 4 arah berbeda, mengelilingi Tan Yun. Bahkan jika ada 4 lawan 1, aku tidak takut. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, menatap orang-orang di bawah. Dalam satu pikiran, kekuatan tak terlihat menyelimuti semua dewa kecuali Zhan Peng dan Tianzun tertinggi. Aku memberimu kesempatan untuk meninggalkan formasi pedang, kalian keluar sekarang. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengizinkan Shen Subing dan yang lainnya memasuki arai pedang ilahi Hong Meng Tu untuk membunuh musuh adalah sederhana, Tan Yun tidak berani. Karena dia memilih 4 dewa, itu adalah pertempuran sengit. Jika Shen Subing dan yang lainnya diizinkan masuk, begitu istrinya ditangkap oleh 4 pria kuat, dia akan dikendalikan oleh orang lain. Oleh karena itu, lebih baik biarkan mereka keluar dan biarkan mereka berperang dengan Shen Subing dan yang lainnya. Ranah terendah juga ada di ranah Raja Dewa. Setiap orang secara alami dapat memikirkan apa yang dapat dipikirkan oleh Tan Yun. Selain itu, alasan mengapa Tan Yun tidak ingin Tianzun tertinggi dan Zhan Peng pergi adalah karena dia harus membersihkannya sendiri. Jaga 2 binatang buas yang pernah paling mempercayaiku, tapi mengkhianatiku. Dewa Lingxia memandang rendah Titan Tianzun dan yang lainnya, dan memerintahkan, keluar. Keluar dan bunuh musuh. Titan Tianzun dan yang lainnya berkata dengan lantang, bawahan mematuhi perintah. Tepat ketika Titan Tianzun dan yang lainnya hendak pergi, Dewa Lingxia berkata, ingat, biarkan Shen Subing hidup. Itu Tuan Dewa. Desir-desir. Detik berikutnya, lebih dari 200 orang kuat keluar dari formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Titan Tianzun mengorbankan tongkat besar yang panjangnya ribuan kaki, dan meraung, kecuali Shen Subing, semua musuh lainnya akan dibunuh tanpa ampun. Segera, semua Tianzun dan orang di ranah Raja Dewa satu demi satu mengorbankan senjata suci mereka dan membunuh mereka ke arah Namong Yukin dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Dongfang Yusu, yang tidak aktif di luar kota Dewa Hong Meng, membunyikan peringatan Tan Yun, Yusu, sekarang kita telah memulai perang, musuh istana Dewa Hong Meng tidak boleh menjadi lawan kita. Cepat atau lambat mereka akan melakukannya mencoba melarikan diri. Jaga gerbang kota, kamu sekarang menjaga gerbang dengan 8 protos. Dongfang Yusu berkata, oke. Setelah Dongfang Yusu melewati transmisi suara, dia melayang ke udara dan terbang menuju kota Hong Meng dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Tuoba Yingying telah memasuki ruang waktu dan ruang kota Dewa Hong Meng dan membunuh orang-orang yang menjaga kuil ruang waktu, dan kemudian dia menghancurkan gerbang dewa yang mengarah ke dunia Dewa Siyuan dan dunia Dewa Chaos. Setelah ini, semua susunan teleportasi yang mengarah ke 9 dunia abadi Hong Meng dan berbagai kota dihancurkan. Beraninya kamu merusak susunan teleportasi. Setelah mendengar suara keras di ratusan tentara bergegas ke kuil ruang waktu. Di bawah pimpinan seorang jenderal besar dan meneriaki Tuoba Yingying. Mati. Tuoba Yingying mengucapkan kata kematian, dan melepaskan aura kuat dari Raja Dewa kelas 9 yang menyapu ratusan orang. Bang bang bang, segera, ratusan orang berteriak sebelum mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi ratusan tulang kabut darah. Setelah Tuoba Yingying membunuh ratusan orang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Gunung Hong Meng untuk mendukung Shen Subing dan lainnya. Pada saat yang sama, Istana Hong Meng. Dalam formasi pedang ilahi Hong Meng Tu, 4 pusat kekuatan, Dewa Lingxia, Dewa Chaos, Yuchi Rufeng, dan Dugu Wentian, berdiri di udara dan mengelilingi Tan Yun di 4 arah, Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Dalam kehampaan di bawah, berdiri Zhan Peng, tertunggi Tianzun, Li Xiyin, dan Li Ximin. Ayah, Ibu, apakah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan kebencian kecuali dengan pertempuran yang menentukan? Li Xiyin menangis samar-samar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Tan Yun menolak dirinya lagi dan lagi. Ternyata ibunya mengkhianatinya dan menjadi kaki tangan yang membunuhnya. Kakak, jangan menangis. Li Ximin menghibur Li Xiyin dengan lengan kanan memeluknya. Pada saat ini, kebencian Li Ximin terhadap Tan Yun menghilang, karena dia dapat melihat bahwa memang ibunya yang telah mengkhianati Supreme Hong Meng, dan Raja Dewa Ruang dan Waktu. Saudara laki-laki, Li Xiyin tidak bisa menangis. Saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada orang tua saya, dan saya tidak ingin melihat Tan Yun mati. Li Ximin menghela nafas. Pada saat ini,
Tan Yun, yang tingginya 3.000 kaki, sedang memegang pedang pembunuh Hong Meng, menatap ke bawah ke arah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu dan berkata, "Simin, kamu keluar dengan Xin." Dewa Lingxia berkata, "Simin, bawa adikmu dan segera pergi dari sini." Li Simin melihat apa yang ingin dikatakan Tan Yun, tetapi dia tidak pernah mengatakan apa-apa, dan mengambil Li Xin yang menangis dan terbang keluar dari formasi pedang ilahi Hong Meng Tu. Alasan mengapa dia bisa terbang secara alami disetujui oleh Tan Yun. Setelah kedua saudara laki-laki dan perempuan itu pergi, Tan Yun menatap Dewa Lingxia, dan sepasang mata raksasa menembakkan kebencian yang mengerikan. "Pemberontak, hari ini aku ingin membersihkan pintu." Dewa Lingxia berkata dengan dingin, "Saya akui bahwa saya salah kepada Anda saat itu, tetapi saya tidak memiliki jalan untuk kembali. Tuan, jangan salahkan murid karena kejam hari ini. Tuan, jika aku jadi kamu, aku hanya akan memilih balas dendam ketika aku setidaknya menjadi seorang Tianzun, bukan sekarang. Kamu bukan lawan kami, pegang saja dengan tanganmu. Selama kamu mati, aku bisa berjanji untuk tidak melakukan apapun pada Tuan." Mendengar itu, Tan Yun sangat marah, wajahnya suram dan mengerikan. "Binatang. Tidak peduli apa, kalian semua akan mati hari ini." Setelah berteriak, Tan Yun mengorbankan bunga haus darah dari kantong obat mujarab, memasukkannya ke dalam mulutnya, menghancurkannya dan menelannya ke dalam perutnya. Tiba-tiba, darah Tan Yun mendidih, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak 10%. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, fitur wajah Tan Yun terdistorsi dan wajahnya mengerikan, dan dia membakar jiwa Raja Dewa Hong Meng. Tiba-tiba, kekuatan Tan Yun melonjak lagi sebesar 30%. Menghadapi keempat dewa, Tan Yun ingin segera menjadikan dirinya yang terkuat. Dia tahu bahwa di antara empat dewa, Dugu Wentian memiliki kekuatan terlemah. Dewa Lingxia, Dewa Chaos, dan Yuchi Rufeng semuanya adalah karakter yang sangat sulit. Anda harus tahu bahwa Dewa Lingxia adalah satu-satunya murid tertutup Tan Yun di masa lalu, dan Dewa Chaos adalah murid Dewa Leluhur Chaos yang paling dihormati, dan kekuatan keduanya dapat dibayangkan. Namun, Tan Yun tidak akan pernah mundur. "Pemberontak, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini." Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, dengan wajah mengerikan seperti hantu. "Ayo. Suamiku, ayolah." Kekuatan para dewa ruang dan waktu diserap Lingxia, memegang pedang ilahi, dia menggunakan taktik pedang 10.000 jalan dari kehampaan, dan tiba-tiba, puluhan ribu cahaya Lingxia muncul dari ruang kosong. 10.000 cahaya pedang merobek langit dan membunuh Tan Yun. Seni pedang Dewa Kekacauan. Dewa Chaos, untuk pertama kalinya, menggunakan kejeniusan kekacauan, dan kekuatan kekacauan mengalir keluar dari tubuhnya, seperti hantu, membunuh Tan Yun. Seni pedang 9 Dugu. Saat Dugu Wentian bergerak, itu adalah keterampilan Dugu. Dia memegang pedang dewa dan melepaskan serangkaian lampu pedang yang membentang ribuan kaki. Setiap cahaya pedang mengandung arti kesepian dan depresi, dan penuh dengan pembunuhan dan pembunuhan. Teknik kapak Dewa Yuchi. Yuchi Rufeng duduk bersila dari kehampaan Hong Meng, dan segera, 360 kapak dewa muncul dari langit di atas kepalanya. Kapak bersinar. Yuchi Rufeng menari lintasan misterius dengan lengan dari dadanya, dan kemudian tangannya tiba-tiba menopang langit. Segera, adegan mengejutkan terjadi. Saat 360 kapak ilahi yang melayang di atas kepalanya bergerak dalam lintasan misterius, satu demi satu, balok kapak besar, membawa kehampaan yang runtuh, menebas ke arah Tan Yun dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya pedang dan cahaya kapak yang dilepaskan oleh empat dewa besar menyerang Tan Yun dari segala arah, menyebabkan seluruh susunan pedang benar-benar runtuh dan berubah menjadi lubang besar di ruang gelap gulita. Pada saat ini, Zhan Peng dan Tianzun tertinggi tidak mengambil tindakan apapun. Keduanya menunggu Tan Yun terluka parah sebelum mengambil tindakan. Mereka tahu bahwa mereka sekarang mengambil tindakan terhadap Tan Yun, dan tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Langkah Dewa Hong Meng. Tan Yun, yang setinggi 3.000 meter, menggunakan langkah Dewa Hong Meng, dan dengan cepat berpindah-pindah di antara cahaya pedang dan kapak, dan tangan kanannya mencengkeram terus-menerus dari pedang menari Hong Meng. Boom, boom. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, dan setiap kali dia memblokir satu blok, kejutan dahsyat datang dari tangan kanannya, dan darah berserakan ke dalam kehampaan.
Armor Dewa Abadi. Tan Yun meraung keras. Setelah armor Dewa Abadi muncul dari tubuhnya, Tan Yun membiarkan semua cahaya pedang dan kapak meledak di tubuhnya. Dia memegang pedang Hongmeng, mati-matian membunuh Dugu Wentian. Dia hanya memiliki satu ide sekarang, mengandalkan pertahanan yang kuat dari armor Dewa Abadi untuk menyelesaikan Dugu Wentian yang paling lemah terlebih dahulu. Boom, boom. Dengan cahaya pedang dan cahaya kapak menebas dan menghancurkan tubuh Tan Yun merasakan semburan kekuatan yang luar biasa, yang menembus baju besi Dewa Abadi dan baju besi Dewa Hongmeng langsung ke dalam tubuh, dan organ dalam rusak parah. Engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sedikit memucat. Pada saat ini, dia merasa bahwa tubuh dalam baju besi Dewa benar-benar habis. Betapa armor Dewa yang kuat, dia bahkan tidak mati. Keempat Dewa Lingxia menyusut dan melihat bahwa baju besi Dewa Abadi pada Tan Yun sangat tidak biasa. Mati. Tan Yun menyeringai dan berkata, yang mati bukanlah Lao Su, tapi kamu. Boom boom. Tan Yun meledak dengan kekuatan Raja Dewa Hongmeng, menyemburkan darah, dadanya dengan paksa menghancurkan pedang dan lampu kapak berkeping-keping, keluar dari pengepungan, dan dengan cepat menuju ke arah Dugu Wentian. Hongmeng Supreme, kamu telah terluka, dan pemilik keluarga ini takut kamu tidak akan berhasil. Dugu Wentian tidak lolos. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi setelah Tan Yun membakar dirinya sendiri, jiwa Raja Dewa Hongmeng, menelan bunga Dewa Haus Darah, dan kecepatan dalam susunan pedang Dewa Hongmeng Tu 3 kali lipat, dia tidak bisa melarikan diri. Hanya ada pertempuran. Kekuatan 9 pedang suci. Desir-desir. Dugu Wentian memegang pedang dewa, langsung berubah menjadi 9 bayangan, di 9 posisi berbeda dalam kehampaan. Saat tubuhnya tiba-tiba membeku, 9 Dugu Wentian menghilang begitu saja. Adegan mengejutkan terjadi.